Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada materi pembelajaran, yaitu yang akan kita bahas adalah materi tentang sumber hukum Islam. Sebelum kita materi, Pak Guru ingin tahu apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Semoga istiqomah ya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Oke, kita akan masuk kepada materi yaitu sumber hukum Islam. Ya, di antaranya adalah ada sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad ya. Yang nanti akan Pak Guru terangkan, yaitu yang pertama adalah KD dan tujuan pembelajaran, yang kedua peta konsep, yang ketiga materi belajar, dan yang keempat adalah latihan dan tugas. KD ya, KD dan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan ya, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Kemudian tujuan modul ya, yang pertama menyebutkan pengertian, kedudukan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Yang kedua menyebutkan pengertian ya, kedudukan dan fungsi Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga menyebutkan pengertian ya, kedudukan dan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Dan yang keempat adalah menjelaskan pengertian ya, hukum taklifi dan hukum wad'i ya. Nah, kita akan masuk kepada hukum Islam ya. Peta konsepnya adalah ini, kita akan diajarkan nanti sumber ya. Jadi sumbernya satu Al-Quran, dua Al-Hadis, tiga ijtihad ya. Kemudian macam-macamnya, yang pertama adalah taklifi, yang kedua wad'i. Oke, kita masuk kepada sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama ya, sumber utama hukum Islam. Yang kedua adalah hadis. Al-Hadis sebagai sumber kedua daripada hukum Islam. Ijtihad sumber merupakan salah satu kunci ya dinamika hukum Islam. Kemudian macam-macam hukum Islam diantaranya adalah ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua bagian ya, bagian besar ya, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya, kita akan masuk kepada penjelasan tentang Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran? Dari segi bahasa ya, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan ya. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab ya. Berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Dan bila kita membacanya merupakan ibadah. Itu pengertian. Kemudian nama-nama lain Al-Quran ya. Kita akan bahas ya tentang nama lain daripada Al-Quran ya. Menurut Imam Ibnu Jarir Al-Tabrani ya, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, Al-Quran memiliki 4 nama ya, yaitu yang pertama Al-Quran karena dia dibaca ya, yaitu memberi pengertian pada kita supaya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan isinya oleh umat Islam. Yang kedua Al-Kitab ya, karena ia ditulis ya, yaitu yang ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi mushaf ya. Yang ketiga Al-Furqan ya, artinya pembeda, karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil ya, antara yang benar dan yang salah. Dan yang keempat adalah Az-Zikr ya, artinya apa? Peringatan ya, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ya yang ingkar dan durhaka kepadanya. Akan masuk kepada kedudukan Al-Qur'an.
kita akan masuk kepada kedudukan Al-Quran ya. Al-Quran sebagai sumber hukum memiliki 3 komponen dasar hukum ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah ya. I'tiqadiyah mengatur hubungan ruhaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan masalah akidah ya atau keimanan dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin ya. Yang kedua, hukum amaliyah. Nah, Al-Qur'an ya, yang kedua adalah hukum amaliyah daripada Al-Qur'an. Mengatur hubungan ruhaniyah manusia ya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat, hukum syara atau syariat ya. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syara dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ibadah dan amaliyah. Dan yang ketiga adalah hukum khuluqiyah ya, khuluqiyah. Hukum ini berhubungan dengan moral atau akhlak manusia ya, baik sebagian makhluk, individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan, kaki maupun kaki ya. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Oke, kita akan masuk kepada pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama adalah akidah ya. Yang kedua akhlak ya, ibadah, muamalah, hukum pidana, hukum privat, dan kita masuk kepada pokok isi Al-Quran, diantaranya adalah sejarah ya. Tujuan dan fungsi Al-Quran itu apa saja? Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup ya. Kemudian sumber hukum ya, termasuk mukjizat Rasulullah dan sumber ilmu pengetahuan. Oke ya. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke latihan dan tugas ya. LKPD pertemuan ke-1 yaitu tentang sumber hukum Islam ya. Nanti kita akan menganalisis ya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ya. Nanti kalian cantumkan nama ya, kemudian kelas dan juga tanggal nanti penyerahan ya. Yang nanti kalian harus pelajari yaitu tentang kompetensi dasar ya, dengan tentang menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan istihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian mendeskripsikan ya macam-macam sumber hukum Islam. Kemudian tujuan pembelajaran ya, nanti kalian harus mampu ya menganalisis kedudukan Al-Quran ya sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Nah, jadi kegiatan inti yaitu nanti kalian akan mengamati ya buku PAI kelas 10 ya, halaman 49 sampai 51 ya. Mengidentifikasi ya bukti-bukti ya dan alasan ya bahwa Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan yang paling utama. Nanti kalian akan cantumkan ya bukti dan alasan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ya dalam kolom. Kemudian nanti kalian cantumkan ya nomor 1, 2, 3 dan kasih keterangan buku daripada referensi ya yang menjadi acuan ya daripada buku. Oke, terima kasih dari awal sampai akhir ya. Materi tentang sumber hukum Islam telah Pak Guru jelaskan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.